Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan dan rizki yang melimpah ruah selalu tercurah kepada para sahabat semua. Biografi Abu Nawas. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Nawas? Terkenal lewat kisah-kisah humor sufi yang melegenda di kalangan umat muslim dunia dan juga di Indonesia. Namun, tahukah siapa nama asli dan biografi Abu Nawas? Tokoh sufi satirikal yang terkenal akan cerita humornya. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz, Persia. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita, ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi. Setelah mendengar wasiat ayahnya dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan, ia juga sering ditantang oleh Raja Harun Ar-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal-hal yang aneh, beresiko, dan bahkan tidak mungkin, seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja, dan lain-lain. Memulai karir di Baghdad. Tak lama setelah belajar ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah Ibnu Habib Al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Baduy supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arabnya. Oleh karena itu, tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seseorang sastrawan yang cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti meminum anggur serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor yang nakal. Puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia juga mengajarkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya dia pun dipercaya sebagai orang kepercayaan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Pertaubatan. Meski Abu Nawas pernah mendapat pendidikan agama, Abu Nawas di masa mudanya adalah seseorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Dia adalah seorang pemabuk berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang diciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang kapilah Bani Mudar, ia dihukum karena membuat khalifah murka. Karena isi puisi itu sangat menyinggung sang khalifah, Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Ia sebelumnya sangat pongah, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang sangat tinggi. Kematian Abu Nawas. Perihal tahun kewafatannya, banyak pihak yang berbeda pendapat. Informasi yang berkaitan dengan kematiannya tidak pasti dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun meninggalnya Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi. Di sisi lain, ada yang mengatakan ia meninggal pada tahun 813 Masehi.
Ada juga yang mengatakan Abu Nawas sebenarnya meninggal pada tahun 814 Masehi. Selisih 1 tahun dengan versi sebelumnya, dia dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Karir kesusastraan Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi kemudian, termasuk Umar Khayyam dan Hafiz, yang dimana keduanya adalah penyair dari Persia. Di antara puisi-puisinya yang paling terkenal adalah beberapa yang mengejek tema konvensional, yaitu nostalgia untuk kehidupan orang-orang Baduy dan dengan antusias memuji kehidupan yang diperbarui di Baghdad. Sebagai perbedaan yang kontras, dia adalah salah satu dari beberapa orang yang kepadanya penemuan bentuk sastra mu'amma secara harfiah disebutkan atau digelapkan. Puisi-puisinya mempunyai secara tata bahasa dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan karangan tardiyah, puisi yang mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan itu dia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Tema perburuan sudah ditemukan di puisi-puisi pra-Islam dan Mu'allaqah Imra'ul Qais yang mengabdikan 7 ayat untuk deskripsi perburuan rusa. Hal yang sama berlaku untuk peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabuk-mabukan sebagai genre sendiri. Tema ini juga hadir dalam puisi kuno seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain Mu'allaqat. Akhirnya, Abu Nawas suka membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota. Tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki, dan perburuan, kebebasan tetapi juga kecemasan akan kematian dan penuaan. Pikiran kritisnya berubah terutama terhadap institusi keagamaan. Karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu pada tahun 661 dan 750, dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting gerakan ini, yang menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung, dan bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa. Tema-tema puisi Abu Nawas. Anggur. Bakra atau Khamiria adalah seni puitis Arab yang menjadi salah satu tema yang paling banyak dikembangkan dan diperluas dari bagian dalam semenanjung Arab hingga ke Andalus. Abu Nawas adalah salah satu penyair Persia Arab yang paling sering menggunakan tema ini dalam karya-karyanya. Dalam puisi subgenre ini, penulis membangun teks melalui metafora dan melalui kepribadian dan harmoni yang besar, melalui kosakata yang rumit tentang pandangan akan minuman, bar, dan biara, Kristen dan Yahudi, wanita cantik yang dikurung, di mana ayahnya akan melepaskannya jika dalam kelimpahan harta, kehidupan pengadilan dengan kemewahan, kehancuran pemukiman, parfum, dan agama. Cinta. Beberapa puisi-puisi Abu Nawas juga mengandung banyak seks, erotisme, kekuatan, dan pengendalian diri. Membaca puisi, orang mendapat kesan menghadiri pesta seks di sebuah bar di padang pasir dengan minuman yang penuh dengan madu, makanan lezat, dan gelas-gelas penuh anggur. Saat membaca puisinya, orang dapat membayangkan bayangan budak yang lemah dan orang-orang yang terkasih yang patuh dikelilingi oleh sesama pengunjung dan mengundang orang-orang yang bersikap sembrono. Tentang agama. Selain bertemakan kehidupan dunia yang bersifat hedonisme, Abu Nawas juga menciptakan puisi-puisi yang bertemakan agama Islam, seperti bertema tentang pertaubatan dan masa penantian di hari tua. Secara umum, puisi dan syair yang dituliskannya sendiri terdiri dari beberapa tema. Ada yang bertema pujian, satir, zuhud, bahaya minum khamar, cinta, serta lelucon. Khususnya untuk puisi yang bertema agama, Abu Nawas membuatnya selepas ia keluar dari penjara, yang disebabkan ia membuat puisi yang menyinggung khalifah yang berjudul
Kafilah Bani Mudar. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Puisi-puisinya ada yang diterbitkan di Wina, Austria pada tahun 1885, kemudian di Greifswald pada tahun 1861, lalu cetakan litografi di Kairo, Mesir pada tahun 1277 Hijriah atau 1860 Masehi, dan di Beirut, Lebanon pada tahun 1301 Hijriah atau 1884 Masehi, serta di Bombay, India pada tahun 1312 Hijriah atau 1894 Masehi. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, dan Mosul. Pada tahun 1855, kumpulan puisinya diedit oleh A. von Kremer dengan judul Diwans des Abu Nawas des Grosten Lyrischen Dichters der Araber. Ini adalah contoh-contoh puisi dari Abu Nawas. Kegembiraan di Baghdad. Kepada siapa, katanya, apakah Anda ingin pergi ke Mekah? Saya menjawab, iya, jika itu dengan sukacita. Dari Baghdad akan berakhir. Bagaimana saya bisa berhaji selama saya kebanjiran di sini karena mat comblang atau tuan rumah? Apakah kamu mencintaiku? Ketika saya melihat wanita muda yang cantik itu, dia tertawa dengan gigi yang indah. Kami berdua akhirnya sendirian bersama Tuhan. Dia meletakkan tangannya di tanganku dan membuat saya semua berbicara. Lalu ia berkata, apakah kamu mencintaiku? Ya, melebihi cinta. Jadi, katanya, kamu mau aku? Segala yang kamu inginkan di dalam dirimu. Jadi, takutlah pada Tuhan, lupakan aku, jika hatiku siap untuk menaatiku. Ampunan. Tuhan, jika dosaku semakin membesar, sungguh aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang baik yang berseru kepadamu, lantas kepada siapa seorang pendosa harus mengadu? Kemudian apa yang diwariskan oleh Abu Nawas? Dia adalah salah satu dari berbagai orang yang dipercaya sebagai penemu bentuk sastra. Dari mu'amma, sebuah teka-teki yang dipecahkan dengan menggabungkan huruf-huruf penyusun kata atau nama yang biasa ditemukan. Karya-karya Abu Nawas bebas beredar hingga tahun-tahun awal abad ke-20. Pada tahun 1932, edisi modern pertama yang disensor dari karya-karyanya muncul di kota Kairo. Pada Januari 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi homoerotik karya Abu Nawas. Budaya di Indonesia. Untuk tokoh sufi satirikal yang terkenal akan cerita humornya, tokoh Abu Nawas di Indonesia seringkali disalahpahami dengan tokoh sufi satirikal yang bernama Nasruddin. Kedua tokoh tersebut nyatanya adalah orang yang berbeda dan hidup di masa yang berbeda. Abu Nawas hidup di kota Baghdad pada abad ke-8 Masehi, di masa kekhalifahan Harun al-Rashid dan Khalifah Al-Amin. Pada masanya, Abu Nawas lebih terkenal dengan karya sastra puisinya daripada kehidupan sufi dan humornya. Sedangkan Nasruddin Hoja hidup di Turki pada abad ke-13 Masehi di masa Kesultanan Seljuk Rum. Tokoh yang satu ini lebih terkenal dari sisi humornya dan dia bukan seorang sastrawan seperti Abu Nawas. Mungkin salah satu hal yang membuat mereka berdua sering disalah kaprahkan adalah karena memiliki banyak persamaan. Baik Abu Nawas maupun Nasruddin, mereka sama-sama seorang sufi yang humoris dan mereka berdua juga dekat dengan penguasa yang hidup di zamannya. Terima kasih.